Halo para penggemar GProfis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inverse dari matrik. Misal A dan B adalah matrik persegi berurutan sama dan berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan matrik identitas I, maka matrik A dan B adalah matrik yang saling inverse. Nah, inverse matrik A ditulis A pangkat min 1. Nah, kalau kita lihat A dikalikan A pangkat min 1 atau A kali inverse-nya A itu sama dengan inverse A dikalikan A itu sendiri, yaitu sama dengan matrik identitas. Nah, inverse dari matrik B ditulis B pangkat min 1, maka berlaku B kali B pangkat min 1 atau B kali B inverse atau inverse dari B itu sama dengan inverse B dikalikan dengan B, yaitu sama dengan matrik identitas. Misal, saya punya matrik A berisi elemen 2, 5, 1, 3, ini matrik urdu 2 ya. Nah, sedangkan B juga matrik urdu 2, elemennya 3, min 5, min 1, 2. Nah, ini kalau matrik A dikalikan dengan B hasilnya berapa? Hasilnya adalah matrik identitas ya, 1, 0, 0, 1. Matrik identitas maksudnya matrik yang elemen diagonal utamanya atau diagonal primer berisi 1, sedangkan diagonal sekundernya 0 gitu ya, itu disebut sebagai matrik identitas. Kalau Anda belum paham mengenai perkalian matrik, silakan dulu nonton video saya yang berkaitan dengan operasi matrik. Jadi operasi dasar matrik ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya ya. Kalau A dikali B itu matrik identitas, maka apa jadinya? B kali A. Kalau B kali A, saya kalikan, ini tetap hasilnya matrik identitas, 1, 0, 0, 1. Jadi kalau begitu, B kali A itu matrik identitas, sama dengan A kali B. Jadi simpulannya, A kali B sama dengan B kali A. Nah, ini jika A dan B saling inverse, artinya B-nya inverse A, atau A-nya inverse dari B. Jadi ini pasti berlaku seperti ini. A kali B sama dengan B kali A. Rumus inverse matrik ditulis A pangkat min 1 atau inverse dari matrik A adalah seperdeterminan matrik A dikalikan join matrik A. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Anda sekali lagi kalau belum paham mengenai adjoint matrix, determinan matrik belum paham, lihatlah atau tontonlah video saya yang membahas mengenai determinan matrik dan adjoint matrik ya. Saya sudah bahas secara detail di situ. Jadi pada video ini saya tidak akan menjelaskan secara detail determinan matrik, adjoint matrik, kemudian ada lagi nanti kofaktor, transpose, dan minor matrik. Silakan kalau Anda belum paham, ya harus menonton video saya yang membahas itu semua ya. Nah, contoh soal nomor 1, A adalah matrik 3, min 2, 1, 0. Nah, yang ditanyakan adalah inverse dari matrik A. Nah, kita jawab. Kita cari dulu determinan matrik A, yaitu perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal sekundernya. 3 kali 0, 0 dikurangi dengan 1 kali min 2, dikurangi min 2, hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu kita cari adjoint dari matrik A. Nah, cara mencari adjoint matrik A dengan urdu 2 kali 2, urdu 2 itu sangat mudah sekali ya. Ini ada cara cepatnya. Elemen diagonal utama ini kita pertukarkan. Jadi 30 ini jadi 03 gitu ya. Ya, ditukarkan aja, dipertukarkan. Terus kemudian diagonal sekundernya tandanya dibalik. Kalau ini min 2 jadi plus 2. Kalau 1 jadi min 1. Gitu ya. Jadi dibalik tandanya. Cukup seperti itu untuk menghitung adjoint matrik A urdu 2. Khusus urdu 2 ya. Nah, kalau inverse dari matrik A, inverse dari matrik A itu adalah seperdeterminan A kalikan adjoint dari matrik A. Jadi kalau begitu, determinan A tadi kan 2 ya, dikalikan dengan adjoint matrik A, yaitu 02 min 13. Setengah bisa kita kalikan ke dalam, jadi setengah kali 00, setengah kali 21, setengah kali min 1, min setengah, setengah kali 3 adalah 3/2. Inilah inverse dari matrik A yang dicari. Nomor 2. Nah, ini ada matrik B persegi urdu 3, elemennya seperti ini. Yang ditanyakan adalah inverse dari matrik B berapa? Oke, kita jawab ya. Caranya kita cari dulu determinan matrik B. Banyak cara mencari determinan matrik urdu 3, tapi saya menggunakan metode Sarus ya, dengan menambahkan 2 kolom di sini. Jadi 030 sama ini ya, 1 min 15 saya tambahkan ke situ. Kemudian saya garis, ini ya, garisnya miring kiri ini ya, garis merah.
Saya garis seperti itu, kemudian ada garis biru miring kanan seperti itu. Kalau mencari determinan B adalah yang garis merah dulu, ya, elemen yang dilewati garis merah dikalikan ya. 0 kali min 1 kali 0, 0. 1 kali 4 kali 0, 0. 2 kali 3 kali 5, berarti 30, gitu kan ya. Terus dikurangi, selalu dikurangi ya. 0 kali min 1 kali 2, 0. Dikurangi lagi 5 kali 4 kali 0, 0. Dikurangi lagi 0 kali 3 kali 1. Nah, ini juga 0 kan. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 30. Itulah determinan dari matrik B. Nah, terus kemudian kita mencari minornya. Minor M11 itu maksudnya minor matrik B baris pertama kolom pertama. Jadi kalau begitu kok hasilnya min 20 di sini. Nah, kolom pertama baris pertama kita garis seperti ini. Jadi elemen yang dilewati garis tidak kita perhatikan. Yang kita perhatikan adalah ini ya, yang tidak dilalui garis, min 1, 4, 5, 0. Matrik ini memiliki determinan berapa? Determinannya adalah min 1 kali 0, 0 dikurangi 20. Ya. Jadi 0 kurangi 20 itu adalah min 20. Nah, sedangkan minor dari baris pertama kolom kedua, jadi kita garis seperti ini, garis pada baris pertama ya, terus pada garis pada kolom yang kedua, di garis seperti ini. Nah, jadi yang kita perhatikan elemen yang tidak digaris 3400, ini determinan matrik 3400 itu berapa? Berarti 3 kali 0 dikurangi 0 kali 4, hasilnya adalah 0. Nah, kalau M13 itu 15, jadi yang kita garis seperti itu, 3 kali 5, 15 dikurangi 0 kali min 1, jadi 15. Kemudian M21, ini yang kita garis ya, baris kedua ya, kolom yang pertama M21 itu. Jadi perhatikan matrik 1, 2, 5, 0. Determinannya adalah 0 dikurangi dengan 10, min 10. Nah, M22 nilainya 0, 0 kali 0 kurangi 0 juga, 0 ya. Terus kemudian M23 kok 0? Ya, 0 kali 5, 0, kurangi 1 kali 0, 0. Terus kemudian M31, 1 kali 4, 4 dikurangi min 1 kali 2. Jadi hasilnya adalah 6. Terus kemudian M32 adalah min 6. Kenapa? Karena 0 kali 4, 0. 3 kali 2, 6. Jadi 0 kurangi 6, min 6. Nah, terus yang terakhir, minor dari 33, M33 adalah min 3. Kenapa? 0 kali min 1, 0 dikurangi 3 kali 1. Jadi min 3 gitu ya. Oke, jadi minornya sudah ketemu semua. Kita cari kofaktor dari B sekarang. Kofaktor dari B adalah plus M11 min M12 plus M13 min M21 plus M22 min M23 plus M31 min M32 plus M33. Jadi selang-seling tandanya plus min plus min plus. Jadi kalau misalnya nambah lagi satu kolom di sini plus min plus terus min ya. Kalau nambah satu baris lagi di bawah plus min. Jadi selalu selang-seling seperti ini, dimulai dari sini plus ya. Oke. Jadi kalau begitu plus M11 itu adalah min 20. Karena ini plus ketemu min ya min ya. Min M12 di sini 0 tetap 0, plus M13 15 karena plus ya tetap 15. Terus kemudian di sini M21 min 10, tapi di sini min M21. Berarti min ketemu min jadi positif. Jadi min 10 jadi 10 ya. Plus M22 berarti 0, min M23 0 karena ini 0 0 ya. Terus kemudian plus M31 di sini plus berarti tetap plus, min M32 ini min ketemu min berarti plus 6. Plus M33 di sini min berarti ini tetap min gitu ya. Plus ketemu min. Oke. Nah, sekarang sudah kita temukan kofaktor dari B. Sekarang kita tentukan adjoint dari B. Adjointnya apa? Ya kofaktor B ditranspos. Nah, kalau kita transpos, artinya apa mentranspos itu? Kofaktor B ditranspos artinya baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom yang ketiga. Nah, ini adjoint dari B. Nah, terus kemudian kita cari inverse dari B adalah seperdeterminan matrik B dikalikan dengan adjoint dari B-nya. Oke. Nah, determinan matrik B sudah kita temukan tadi 30 saya masukkan. Adjoint dari matrik B itu adalah ini, ya.
Nah, sekarang saya kalikan ke dalam sepertiga 10 kali min 20, min 2 per 3, sepertiga 10 kali 10 sepertiga, sepertiga 10 kali 6 seperlima, sepertiga 10 kali 0, 0, sepertiga 10 kali 0, 0, sepertiga 10 kali 6 seperlima, sepertiga 10 kali 15 setengah, sepertiga 10 kali 0, 0, sepertiga 10 kali min 3 adalah min 1/10. Jadi inilah invest dari matrik B yang ditanyakan. Saya kira saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat.